Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aji Baihaqi, NIM 1861201832. Saya dari kelas B di program perkuliahan karyawan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview yang berjudul IPO atau Initial Public Offering. Dimulai dari pengertian apa itu IPO, yaitu proses di mana semua perusahaan tertutup memiliki kesempatan untuk menjadi perusahaan publik dengan menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada publik dan mencatat sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa. Disebut sebagai penawaran saham perdana karena saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan kepada masyarakat atau publik. Nah, berikut saya akan menunjukkan struktur pasar modal. Dapat dilihat struktur pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bursa Efek atau PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, Lembaga Clearing dan Penjaminan, PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, di sini ada emiten, perusahaan efek, ada penjamin pelaksana emisi atau underwriter, perantara pedagang efek, ada manajer investasi reksadana. Lanjut ada lembaga penunjang yang isinya Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, Penilai Harga Efek Indonesia, Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, TICMI, dan ICA MIL. Lalu ada proses penunjang yang isinya akuntan, notaris, penilai, konsultan hukum. Lalu ada pemodal atau investor yang isinya dari domestik ataupun manfaat dan konsekuensi go public. Manfaatnya, yang pertama, memperoleh sumber pendanaan baru. Yang kedua, melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Lalu yang ketiga, memberikan keunggulan kompetitif atau competitive advantage untuk pengembangan usaha. Yang keempat, peningkatan kemampuan going concern atau kemampuan untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya perusahaan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan atau company image. Yang terakhir, meningkatkan nilai perusahaan atau company value. Nah, ada juga konsekuensinya. Yang pertama, berbagi kepemilikan, dan yang kedua, mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Nah, saya akan menjelaskan syarat menjadi perusahaan publik. Setiap perseroan terbatas atau PT yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan memiliki aktiva bersih berwujud sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dengan laporan keuangan auditan tahun buku terakhir memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, menjual sekurang-kurangnya 150 juta saham atau 1/20% dari jumlah saham yang diterbitkan untuk ekuitas kurang dari 500 miliar rupiah, 15% dari yang kedua 15% dari jumlah rupiah sampai dengan 2 triliun rupiah. Yang ketiga 10% dari jumlah saham yang diterbitkan untuk ekuitas lebih dari 2 triliun rupiah, dan jumlah pemegang saham publik sekurang-kurangnya 500 pihak dapat menjadi perusahaan publik, sahamnya diperdagangkan di bursa. Nah, baik, buat teman-teman, hal-hal yang harus dipersiapkan calon emiten dalam rangka penawaran umum. Saya akan menjelaskan. Yang pertama itu persetujuan pemegang saham pendiri melalui rapat umum pemegang saham. Yang kedua, menunjuk penjamin pelaksana emisi serta lembaga dan proses penunjang pasar modal
untuk membantu persiapan dokumen yang diperlukan, termasuk upaya pemasaran, agar penawaran umum tersebut sukses pastinya. Dengan koordinasi dan penjaminan pelaksana emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal, perusahaan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan. Yang pertama yang harus disiapkan, laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. Lalu anggaran dasar, berikut amandemennya yang disiapkan notaris dan disahkan oleh instansi yang berwenang. Legal audit dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK, pastikan. Lalu laporan penilaian dari penilai independen yang terdaftar di OJK, jika ada, prospektus penawaran umum, dan beberapa dokumen lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Oke teman-teman, lanjut saya akan menjelaskan proses penawaran umum Go Public. Nah, berikut saya tampilkan. Yang pertama, Go Public itu lebih baik. Ya, benar. Harus dimulai dari persiapan, membentuk tim internal IPO, menunjuk PE dan profesi penunjang lainnya, due diligence, persetujuan RUPS untuk penawaran umum, menyiapkan dokumen yang diminta OJK dan BI. Lanjut. Yang kedua, pihak pendukung, penjamin emisi efek, memimpin proses IPO, membantu persiapan dokumen dan prospektus, serta sebagai penjamin emisi. Lalu akuntan publik, yaitu mengaudit laporan keuangan. Ada penilai independen jika diperlukan ya, menghitung nilai wajar aset perusahaan. Konsultan hukum, yaitu memastikan kelayakan aspek hukum. Ada notaris yang membuat akte RUPS dan perjanjian terkait IPO. Lalu Biro Administrasi Efek, membantu administrasi pemesanan dan penjatahan saham IPO, mencatat kepemilikan efek, dan melakukan pembagian efek sesuai dengan hak kepemilikan. Nah, berikut yang ketiga, persiapan dokumen umum. Yang pertama itu kegiatan usaha, anggaran dasar, pemegang saham, manajemen, prospek dan risiko usaha. Yang kedua itu ada keuangan atau laporan keuangan diaudit 3 tahun terakhir. Lalu proyeksi keuangan. Legal. Yang pertama, pendapat segi hukum dari konsultan hukum, lalu ringkasan kontrak yang material tentang IPO, PII dan profesi penunjang yang ditunjuk, jumlah saham yang ditawarkan dan dicatat, kebijakan dividen, tujuan pengguna dana. Nah, lalu kita lanjut ke proses IPO yang keempat. Nah, kita mulai dari persiapan internal dan dokumen, penelaahan yang menghabiskan kurang lebih 6 minggu yang isinya lebih kurang 12 hari kerja, yaitu permintaan atau tambahan informasi dari OJK, kurang dari 10 hari kerja jawaban emiten atas permintaan perubahan atau tambahan informasi. Nah, ini adalah pernyataan pendaftaran OJK dan BEI. Lanjut ke pemasaran, lebih kurang memakan waktu 3 minggu, yang lebih kurang 2 hari kerja, dapat pengumuman, prospektus ringkas, 7-21 hari kerja, penyampaian informasi harga dan keterbukaan lain, lebih kurang 3-5 hari kerja harga final. Nah, di sini adalah pemberian izin publikasi prospektus ringkas. Lanjut di penawaran umum, lebih kurang 2 minggu prosesnya, kurang dari 1 hari kerja, pengumuman proses prospektus, 1-5 hari kerja, IPO, kurang dari 2 hari kerja, penjatahan. Nah, di sini adalah efektif dari OJK. Lalu lanjut, kurang dari 2 hari kerja, distribusi. Nah, di sini permohonan pencatatan saham di BEI. Yang terakhir penawaran umum. Ini lebih kurang 2 minggu. Yang terakhir itu listing. Nah, prosesnya ini lebih kurang 11 minggu. Lanjut. Nah, di sini dapat dilihat ada persyaratan umum pencatatan saham di BEI. Nah, berikut kriterianya, papan utama dan papan pengembangannya. Ya, dapat dilihat ya, teman-teman. Nah, yang terakhir yang keenam,
kunci sukses IPO. Oke, IPO investment story, yaitu bisnis modal dan fundamental yang kuat dan meyakinkan, tim manajemen yang berpengalaman di bidangnya, rencana usaha dan prospek pertumbuhan yang menarik dan achievable, penggunaan dana yang jelas, dan tingkat pengembalian yang menarik, tim pendukung IPO atau PEE, dan profesi penunjang yang teruji dan handal. Lalu di pemasaran, ada laporan dan cakupan riset yang komprehensif dan menarik untuk calon investor. Menargetkan investor strategis yang berinvestasi jangka panjang. Pre-marketing atau edukasi investor tentang keunggulan perusahaan dan menganalisa tanggapan investor. Menentukan roadshow apakah cukup domestik atau internasional untuk memperluas basis investor. Nah, berikut struktur penawaran. Menentukan jumlah emisi, jenis dan harga saham yang diterima investor, serta strategi stabilisasi harga yang optimum, kebijakan dividen pasca IPO yang menarik dan achievable, serta tidak melakukan corporate action terlalu dekat 6-12 bulan yang mengakibatkan kepemilikan saham investor terdilusi. Terakhir, timing, kondisi perekonomian, pasar modal, dan arus investasi domestik dan global pendukung. Memperhatikan IPO perusahaan lain yang sejenis, momentum permintaan yang tepat, memperhatikan pipeline IPO di pasar, dan tenggang waktu dari OJK dan BEI. Yang terakhir, transaksi penjatahan distribusi dan refund saham ke investor dilakukan dengan efektif dan efisien. Nah, itu adalah go public. Nah, baik, saya akan lanjutkan teman-teman. Yang terakhir, di sini akan saya menjelaskan pengertian istilah dari IPO. Pertama, efek surat berharga, yaitu setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Lalu ada emiten, yaitu pihak atau perusahaan yang melakukan penawaran umum. Lalu penawaran umum itu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Ada prospektus, yaitu dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh emiten bersama-sama dengan penjamin pelaksana emisi yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai emiten dan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum dalam bentuk dan substansi sesuai dengan peraturan OJK. Prospektur juga merupakan dokumen yang digunakan sebagai dokumen persyaratan pencatatan kepada bursa efek, dokumen persyaratan pernyataan pendaftaran kepada OJK, serta digunakan sebagai dokumen pemasaran yang dapat mempengaruhi keputusan investor atau pemodal. Lalu ada best effort, bentuk komitmen penjamin, pelaksana emisi atau penjamin emisi kepada calon perusahaan tercatat atau emiten untuk menjual atau memasarkan efek perusahaan hanya sebatas kepada kemampuannya untuk memasarkan dan atau menjual efek calon perusahaan tercatat atau emiten yang ditawarkan. Yang terakhir ada full commitment, bentuk komitmen penjamin pelaksana emisi, penjamin atau emisi kepada calon perusahaan tercatat atau emiten untuk menjual atau memasarkan efek perusahaan, di mana penjamin pelaksana efek, pelaksana emisi atau penjamin emisi mempunyai komitmen penuh untuk menjual dan memasarkan seluruh efek yang ditawarkan dan berkewajiban tetap membayarkan jumlah tertentu senilai seluruh efek yang ditawarkan oleh calon perusahaan tercatat atau emiten. Nah, teman-teman, itulah beberapa yang bisa saya paparkan dan saya review tentang IPO, Initial Public Offering. Terima kasih teman-teman, ibu, bapak, saudara-saudari sekalian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang enak didengar, saya mohon maaf. Baik, saya akan akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.